Oke. Halo, ini dengan Buce. Saat ini saya bersama sahabat saya, Pak Heri Utomo. Apa kabar Pak Heri? Kabar baik Pak Buce, gimana? Sehat-sehat aja? Sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah. Rumahnya keren banget tuh di belakang itu. Wow, itu di ruang tamu apa di kitchen nih Pak Heri? Di dining room. Hah? Dining room ya? Meja dining tuh. Keren, keren. Pak Heri ini kan lagi viral nih, beritanya di Indonesia juga, yaitu Pak Heri ini menciptakan namanya beras ajaib katanya. Nah, apa yang membuat berasnya hebat, Pak Heri? Tolong dijelaskan. Jadi penemuan yang terakhir ini adalah beras dengan kandungan GI yang rendah. GI itu apa, Pak Heri? Jadi artinya begini, pada umumnya rice atau beras itu tergolong GI-nya tinggi. Jadi kalau dinilai poinnya sekitar 73 dari 100 ya. Dari 3 indeks. Ya. Kemudian dalam proses makanan ini ada 3 golongan dari segi GI tadi. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Jadi yang tinggi di atas 70, yang rendah antara 56 sampai 69, yang rendah 55 ke bawah. Oke. Jadi 55 ke bawah itu rendah, 70 ke atas tinggi. Tinggi, di antaranya sedang. 55 sampai 70 itu medium, ya. Ya, betul, medium. Nah, kenapa ini penting? Karena kita tahu bahwa kalau kita kena diabetes itu, kita nggak takut lagi makan beras, karena beras umumnya indeksnya 73. Jadi begitu dimakan, gula darah kita itu tinggi karena insulin yang seharusnya menetralir gula darah itu tidak bekerja normal pada penderita diabetes. Sehingga kadar glukosanya di darah itu tinggi, kalau itu lama membahayakan, bisa serangan jantung dan lain-lain. Nah, berarti memang harus dihindari. Padahal kalau kita orang Indonesia itu kalau belum makan beras, belum makan nasi, jadi terpaksa diam-diam makan nasi naik. Ya kalau kita punya obat insulin yang bagus mungkin bisa dinetralir. Tapi kadang-kadang kan kita kan cukup mahal dan seterusnya, dan tentunya alangkah baiknya kalau bisa diturunkan sehingga kita bisa makan nasi lagi tanpa membahayakan kadar glukosa darah tadi yang melonjak. Jadi beras itu karena dia mudah dicerna, maka ada lompatan gitu. Jadi lompatan glukosa itu untuk menjadi energi itu kan perlu diproses, itu jadi naik terus hilang gitu. Nah, untuk naik itu kemudian darah kita tadi insulin itu berusaha menetralir untuk menjadikannya energi. Benar. Nah, pertanyaannya ini gini Pak Heri, emangnya kenapa Pak Heri bikin berasnya yang Pak Heri buat itu berapa? GI-nya berapa? Aslinya sih 73, normal-normal aja. Itu beras Amerika normal dan hampir semua beras yang komersial di pasaran itu sekitar segitu. Ya. Jadi ada beberapa yang rendah tapi ya tidak populer gitu. Jadi artinya misalnya basmati yang sudah di market itu sekitar 55. Itu borderline antara medium dengan low. Ya. Sedangkan kita ini 41. Ini berdasarkan human trial ya. Jadi bukan prediksi, bukan hitungan dari lab, tapi benar-benar dicobakan di manusia oleh laboratori yang memang sudah certified itu dan kadarnya 41. Jadi yang paling rendah yang pernah dikenal sebagai commercial one. Nah, biasanya kalau basmati kita tentunya ada masalah, misalnya nggak cocok ya, kita biasa makanan yang nasi biasa, ini basmati yang sangat spesifik. Nah, yang padi yang kita buat ini itu padi asli yang semua orang kenal kalau di Amerika ya. Jadi semua kenal padinya, nggak ada perubahan apapun. Jadi begitu nggak ada bedanya dengan padi yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di sini. Oke, so saya refresh lagi ya. Jadi beras biasanya 77, ini Pak Heri punya 43. Betul. 41. Jadi yang biasanya 73 ya. Biasanya 73, ini ya. 41. Wow. Ya, hampir separuhnya. Nah, itu merupakan perhatian besar bagi saya karena saya punya diabetes sudah 15 tahun, Pak Heri. Jadi saya tahu persis apa yang diomongin. Begitu makan nasi, makan bubur, besoknya gulanya harus segera. Saya puji Tuhan tidak suntik, saya cuma minum. Oke. Ya,
Ya, dengan Jardine saya minum itu. Nah, sekarang saya mau tanya Pak Heri, itu kan biasanya yang untuk supaya saya tidak punya gula darah naik, saya harus makan brown rice. Yang saya tidak suka, nggak enak banget gitu, tapi terpaksa. Nah, kalau brown rice itu berapa itunya? Brown rice itu depend ya, tergantung dari jenisnya, tapi rata-rata sih tidak begitu signifikan. Artinya 4-5 poin ke bawah. Jadi glycemic index-nya tidak turun amat lah. Jadi membantu, tapi tidak signifikan banget. Dan berapa brown rice tadi dibilangnya 45? Nah, beberapa poin. Jadi 4 atau 5 poin di bawah 73. Oh, berarti sekitar 65. 65-an. Jadi iya. Tetap tinggi ya. Jadi sedang ya. Jadi dari tinggi menjadi sedang, tapi tidak rendah. Oh. Tapi ya itu tadi, angkanya 4 atau 5 poin di bawah 73, 69, 68. Oke. Between high and medium. Nah, pertanyaannya begini. Saya belajar biologi waktu kita di SMA dulu. Katanya kalau dibuat hybridnya, misalnya ya, biasa ada binatang yang dibuat hybridnya ini waktu dibikin anak tidak bisa jadi hybrid juga, akan jadi biasa. Itu betul apa enggak? Bergantung. Jadi kalau kita menggunakan hybrid rice, ya, itu begitu. Jadi anaknya nggak bisa ditanam lagi karena akan bencar-bencar ya. Sedikit istilahnya kalau bahasa sini. Ya. Tapi yang kita kembangkan ini adalah non hybrid. Jadi dia adalah conventional self pollinated. Jadi dia dari satu generasi berikutnya itu normal, aman terus. Jadi stabil. Jadi pertanyaannya, apakah berasnya enak? Ini beras kayak apa nih? Kita kan di Amerika ini kita blessed dengan macam-macam beras dari seluruh. Betul, itu betul. Pertanyaan bagus. Ya. Jadi di Amerika ini memang ada beda sedikit dengan di Indonesia. Ya. Jadi, dari rasa kepulenannya, tergantung Indonesia juga macam-macam. Ada yang suka macam-macam. Tapi sebagian besar kalau di Jawa yang saya tahu itu lebih suka katakanlah seperti apa yang pulen. Ya. Tidak mengetan tapi pulen, enak waktu di tanah itu lembut kan. Tapi masih ada grainnya. Ya. Nah, beras Amerika itu rata-rata itu mereka kalau di tanah baru itu mungkin mirip dengan punya kita ya. Jadi artinya kalau masih nasinya kebul-kebul itu mirip lah dengan punya kita. Tapi begitu mulai diendapkan gitu, ditunggu sampai tidak lagi, itu lebih kelihatan individual nasinya. Yeah. Grainnya itu tidak lengket satu sama lain, tapi dia agak terpecah-pecah, tapi nggak terpencar sama sekali, karena sama dengan rice dari Italy yang semuanya completely grainnya kelihatan, ini enggak, masih ngumpul juga. Jadi itu. Nah, saya udah coba dengan orang Indonesia ya, dan sebagian besar suka. Jadi mirip-mirip dengan beras kita, apalagi kalau dinikmati pada saat masih baru dan panas hangat gitu. Ya. Dan baik rasanya, baunya maupun warnanya, bentuknya itu tidak ada bedanya dengan beras yang lainnya di Amerika ini. Jadi tidak ada perubahan apapun. Jadi itu yang bikin kita tuh senang juga, sehingga kita tidak akan menawarkan suatu produk yang sangat asing. Misalnya kalau vitamin E yang belum sampai di market sih, tapi yang masih digarap oleh orang-orang Eropa, itu warnanya menjadi kuning. Beras kita tuh tidak. Tadi Pak Buce bilang, saya terpaksa makan brown rice. Ya memang beda, dan rasanya tentu akan beda. Dan ini kita akan hindari supaya masyarakat yang biasa dengan nasi yang hangat dan enak ini tetap bisa merasakan hal yang sama. Jadi kita tes dari yang aslinya dengan yang kita kembangkan ini susah membedakan. Dan bahkan karena kandungan proteinnya lebih tinggi juga, itu lebih mirip ke padi kita gitu, nasi kita gitu. Tidak persis sama, tapi condong ke jenis nasi kita gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya yang dikembangkan ini, yang dimaksudkan ini itu beras Amerika.
Kalau kita disebut Spanish rice ya, itu betul. Spanish American rice. Jadi Amerika itu memproduksi rice untuk ekspor. Jadi 50% untuk konsumsi dalam negeri, 50% diekspor. Jadi mereka bermainnya ekspor. Jadi Amerika punya rice. Saya baru tahu Amerika punya. Jadi ada 5 state negara bagian yang memproduksi rice, yang paling besar di Arkansas. Kemudian nomor 2, nomor 3 itu antara Louisiana dengan California. California ada loh. Kemudian Texas, berikutnya kemudian Mississippi, sedikit sekali di Missouri. Jadi itu yang daerah-daerah di mana di Mississippi River itu kalau di tempat selatan dan tengah ini, itulah tempatnya produksi padi di Amerika. California beda sendiri. Mereka punya jenis padi yang hampir mirip dengan punyanya Jepang. Jadi cocok untuk sushi dan seterusnya. Sedangkan di tempat kita itu long grain yang memang digemari oleh Meksiko, ya makanya tadi Spanish segala macam itu ekspornya ke Tahiti, Meksiko terutama ya, Honduras dan lain-lain di Amerika Selatan, termasuk di Saudi Arabia, kemudian di negara Timur Tengah yang lain. Korea juga ada, Jepang ada, ekspornya ke sana. Kalau long, jadi itu berasnya itu lebih besar, lebih panjang. Betul, long grain, lebih panjang. Ya, tapi tidak sepanjang basmati ya. Basmati itu skinny, long banget. Ini ya kayak long grain kita lah, kayak punya kita baca contohnya ya IR64 atau yang terkenal di Indonesia itu apa? Saya lupa juga. Jadi mirip dengan Indonesia yang kita gemari itu. Oh, itu bagus kalau bikin nasi goreng. Iya kan? Perfect. Jadi saya pernah mencoba kawan-kawan coba bandingkan nasi gorengnya dengan tempat kita karena begini tidak terlalu individuality-nya masih kelihatan. Jadi kalau kasih bumbu itu ada di sekitar nasinya itu, sehingga waktu jadikan nasi goreng tuh menurut saya enaknya bukan main. Memang karena nasi goreng itu biasanya nasinya sengaja didinginkan 1 hari. Iya betul, didinginkan dulu ya di freezer supaya tadi kan ini nggak perlu. Iya. Makanya itu perfect untuk nasi goreng harusnya ya. Iya betul. Saya ini baru hari ini saya tahu kalau Amerika punya beras itu saya tidak pernah tahu seumur hidup, tidak pernah dengar, tidak pernah lihat. Saya kan shoppingnya di 99 Ranch Pak Heri. Biasanya beras Amerika itu dijual di mana biasanya? Di mana-mana sih, kayak misalnya gitu ada? Ya ada. Nanti mereknya macam-macam sih. Kalau brand name-nya sih macam-macam. Jadi nanti kayaknya sih kalau di California nggak tahu juga. Kalau di sini sih di mana-mana. Jadi under beberapa name dan ya banyak juga konsumernya karena kalau kita di selatan di Louisiana dan Texas sekitarnya ini itu kan makanan-makanan khusus lokal yang memang berasosiasi dengan rice kan, kayak jambalaya, etouffee dan seterusnya itu kayak sebangsa bisa berupa shrimp ya, yang kemudian dikuahkan kental gitu, nasinya panas, ditimpukkan di situ, enaknya bukan main. Jadi crawfish ya Pak. Iya, crawfishnya juga ya. Itu cocok banget itu. Nah, di sini memang itulah yang segmen masyarakat Amerika yang memakan nasi. Memang tidak banyak dibandingkan dengan seluruh populasi ya. Saya nggak tahu berapa persen, tapi memang bukan makanan utama, tapi untuk daerah-daerah tertentu itu sesuatu yang substansial juga. Makanya produksinya itu 50% konsumsi dalam negeri, 50% diekspor. Oke. Nah, pertanyaan saya begini Pak Heri. Kita kan familiar banget dengan nanam padi di Indonesia, petani menggenangi dengan air, terus ditanam-tanam. Emang di sini begitu juga apa lain caranya? Prinsipnya hampir sama, cuma di sini kan petaninya cuma 1% kan. Jadi kalau kita lihat di pertanian itu, kita jarang lihat orang itu. Karena semuanya pakai mesin. Jadi makanya diadaptasikan, misalnya tanam kering. Jadi mereka ada planternya itu, jadi row-nya itu tinggal digeret aja, mereka pakai GPS dan seterusnya. Sehingga kayak larian-larian itu otomatis saja di sana kemari, itu nanamnya. Kemudian setelah itu diairi,
hanya dikenangi sebentar, kemudian dibiarkan dibuang airnya supaya nempel di tanah. Habis itu setelah dibiarkan aja sampai muncul kira-kira 5 cm gitu. Dari situ kemudian dikenangi. Jadi setelah itu hampir sama dengan punya kita. Kalau kita kan ditransplant ya, kalau di sini nggak mungkin ada yang mau begitu, biayanya besar. Jadi dan lagian nggak cocok juga karena tanamannya kan berhektar-hektar. Satu petani itu rata-rata 200-300 hektar baru bisa kan. Jadi mereka nggak ada yang mau lagi tanam begitu. Sehingga pakai itu kemudian waktu memupuk atau menyemprot untuk penyakit itu pakai pesawat. Kemudian pada saat sudah panen ya pakai harvester. Harvesternya udah langsung padinya dibersihkan di situ, tinggal di belakangnya alat mereka itu udah tinggal buangi yang sudah bersih aja. Terus kemudian truknya di belakangnya mengkolek yang sudah digiling ya, dibersihkan dari fil-nya itu. Nah setelah itu baru di dry pakai alat, jadi nggak ditaruh di halaman rumah, nah dipakai alat, kemudian langsung masuk ke milling. Nah di milling kemudian bisa disegregasikan, disiapkan untuk ekspor dan seterusnya. Nah pertanyaannya gini Pak Heri, apakah beras ini bisa ditanam di Indonesia? Itu pertanyaan yang sering saya terima. Jadi ada beberapa varietas, tidak semuanya, yang cocok untuk Amerika Latin. Oke. Saya asumsikan mungkin setara dengan Indonesia ya, yang daerah tropis. Nah, ada beberapa yang sama sekali tidak bisa. Nah, untuk yang kultivar atau varietas kita ini, itu kita sempat menanamnya di Puerto Rico. Puerto Rico itu kan di Caribbean Island yang memang udaranya tropis dan mungkin suasananya hampir sama dengan Indonesia. Di sana hidup dengan baik. Jadi, tapi saya belum pernah mencoba langsung menanam ke Indonesia. Jadi, apakah nanti cocok apa enggak, saya kurang tahu. Tapi untuk Puerto Rico sudah oke. Dan kita cek kandungan proteinnya udah tetap stabil dan juga GI-nya tentunya akan stabil juga. Jadi itu yang juga cukup mengejutkan buat saya karena biasanya kalau kita naikkan proteinnya dan merendahkan GI-nya, itu mudah sekali terombang-ambing oleh situasi lingkungan ya. Kalau ditanam di Arkansas akan beda, ditanam di Louisiana akan beda. Tapi so far kita tanam di Illinois, kita tanam di Louisiana, kita tanam di Puerto Rico, itu ekspresi G-nya itu stabil. Jadi kira-kira gitu. Nah untuk Indonesia kita perlu coba. Nah, pertanyaannya gini, misalnya saya interested sekali mencoba berasnya itu, Pak Heri. Nah, bagaimana saya tahu kan banyak beras nih, dan di market itu kan nama-namanya ada Jasmine, Buddha Rice, Thai Rice, Japan Rice, apa. Kita dari mana tahu bahwa ini rice ini yang rice untuk menurunkan kita punya kolesterol? Ada nama khususnya atau apa? Atau gimana? Ya, jadi nama khususnya akan ada. Jadi perlu diketahui bahwa ini baru akan tersedia di market bulan Oktober ini. Jadi saat ini sedang diproduksi. Kemudian akan dipaket. Ada 2 nama. Jadi udah register namanya, udah kita patenkan sih, udah persetujuan. Jadi kita sebagai saintis ini, inventor ini, itu kalau menemukan sesuatu kita patenkan, kemudian patennya kita lisensikan ke pengusaha. Nah, kemudian kita dapat returnnya dari paten itu, mereka memasarkan dan seterusnya. Nah, ini akan siap pasar bulan Oktober ini, sekarang sedang dipotong nih, saya lihat di Facebook-nya Michael ya. Jadi ada 2 company yang menangani ini. Di utara pemasarannya namanya Cahokia, di selatan nanti namanya akan menjadi Paris Rice. Paris, P-A-R-I-S-H, Paris Rice. Itu nama komersialnya. Kemudian yang di utara akan disebut Cahokia Special. Jadi Cahokia nama Indian itu dipakai sebagai brand. Jadi itu nanti Pak Buja. Jadi nanti kalau sudah ada paketnya, logonya dan bagnya segala macam, kita akan informasikan, fotokan dan seterusnya.
nanti kalau sudah ada, nanti di foto, nanti akan kirimkan saya akan menjadi Siap. face daripada interview kita ini. Siap. Gampang kenalin kan? Ya. Ya. Saya kira namanya Heri Utomo, bukan? Nggak boleh. Harusnya gitu, lebih gampang. Mana ada perasaan Jangan, nanti kalau ada apa-apa saya dicari kejar-kejar pula. Lebih baik di belakang nama orang aja. Harry, can I have Harry Rice? Keren banget, kan Pak. Nah, jangan nanti diplesetin orang. Jadi karena ada movie-nya Dirty Harry, nanti Dirty Rice segala macam celaka kita. Nah, banyak orang tidak tahu juga Pak Heri ini siapa sebenarnya ya. Jadi saya mau beritahu bahwa Pak Heri ini, Pak Heri Utomo, Kepala Genomik dan Molekular Genetik di Louisiana State University. Betul Pak Heri? Yes. Ya. Apa itu artinya genomik? Kita kan orang umum. Jadi gini, genomik itu adalah properti genetik dari setiap individu. Jadi kita semua ini bisa seperti ini karena genetik kita itu DNA-nya. informasi seperti ini. Jadi kalau saya misalnya hidungnya harus pesek, ya ada di sana ditulis di dalam genom itu hidungnya mesti pesek, matanya mungkin tidak biru, rambutnya hitam, tidak blond. Itu semua orang punya masing-masing. Nah itu informasi genetik yang ada di dalam setiap individu itu adalah genom tadi. Jadi kita mempelajari genom dan ini diturunkan dan itu semua mempengaruhi perilaku, sifat dan seterusnya. Jadi tanaman pun sama juga. Jadi misalnya yang low GI rice tadi itu ditentukan oleh genetik yang kita ubah di dalam genom tadi itu untuk kita write out, menuliskan pesannya itu bahwa ini mesti low ini, bukan high gitu. Jadi mudahnya begitu pengertiannya. Dan itu semua sudah ada alatnya, sudah ada sekuennya dan seterusnya. Jadi kita semua, bahkan manusia sudah di sekuen, kita semua diketahui informasi genetik kita melalui Human Sequencing Project, Rice dulu gitu. Kebetulan Rice itu genomnya termasuk yang paling kecil di antara tanaman pangan ya, dibandingkan wheat dan lain-lain, sehingga lebih mudah, lebih straightforward untuk bisa dimanipulasi sehingga bisa diciptakan hal-hal yang berbeda sana sini gitu. Saya ada usul Pak Heri. Tolong dibuat genetiknya, berasnya dirubah, barang siapa makan beras itu dia tambah langsing. Jadi tidak gemuk. Itu right? Bisa nggak dibuat kayak gitu? Iya. Jadi salah satu keunggulan low GI rice ini itu karena tadi dicerna secara pelan, jadi dia masuknya menjadi energi itu pelan, sehingga badan kita itu merasa kenyang agak lama. Merasa kenyang agak lama, maka kita tidak perlu snacking ya, atau merasa, aduh saya masih lapar, perlu snack ini, snack itu, nambah. Itu yang bikin gemuk kan. Jadi ini akan membantu. Makanya low GI ini ada dua misi. Misi pertama tadi membantu para diabetes, dan kedua adalah membantu para orang-orang yang ingin mengatur berat badan. Jadi bisa dimasukkan dalam menunya sehingga bisa mengurangi snacking yang tidak perlu. Biasanya kita itu kalorinya kebanyakan di intake, jadi kita masih lapar, jadi kita makan terus, makan bahkan chips segala macam yang kalorinya sangat tinggi, itu yang bikin kita gemuk. Nah, kalau ini bisa kita rem keinginan kita untuk nambah makan atau snacking ini, itu mudah-mudahan juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi berat badan tadi. Kira-kira itu yang kita usulkan, dan dua hal ini adalah problem yang besar tuh, baik di Louisiana maupun di US maupun dunia. Jadi sekitar 20% ya di US ini yang diabetik. Kemudian di Indonesia saya dengar sekitar 10%, tapi cukup besar juga. Kemudian belum yang pre-diabetik. Kemudian kalau di sini juga obesity sekitar itu juga persentasenya. Jadi kalau ini bisa diincorporate di dalam program-program untuk kedua masalah ini, mudah-mudahan menjadi solusi bagi masyarakat di sini maupun di lain di Indonesia dan seterusnya. Kira-kira gitu Pak Buja. Gitu ya. Terus mungkin juga in the future berasnya membuat orang ada kolagennya. Jadi orang jadi tambah awet muda.
Itu nggak tahu saya. mungkin agak jauh kali. Okay. Tapi ya masalahnya begini, bisa aja sih dimasukkan apa? Namanya DNA kan bisa dimodifikasi, Pak. Bisa. Cuma begini. Nah, ini harus hati-hati. Sentimen pasar sekarang ini anti GMO. Jadi kita nggak bisa memasukkan gene dari tempat lain, baik bakteri maupun hewan dan lain, ke dalam gene rice. Kemudian kita memproduksi untuk dipasar ke dunia luar. Sekarang pasar menolak GMO. Jadi apapun yang kita lakukan meskipun itu baik, belum bisa diterima oleh pasar. Sayangnya begitu. Makanya kami udah punya produk waktu itu 10 tahun yang lalu dari GMO, tapi kemudian karena sentimen pasar begitu, kita hentikan, kita gunakan approach yang berbeda, yang pasarnya bisa menerima, yang non-GMO, sehingga dia bisa langsung ke pasar. Kalau enggak, kita mesti, nah sekarang sih belum laku sih, kalau misalnya ada rice yang GMO, nggak akan mungkin dipasarkan. Nah itu awal, sehingga ini juga low GI rice kita tuh non-GMO. Jadi, wah, terima kasih nih, waktu kita masih muda dulu ya. Luar biasa background-nya. Saya aja masih muda itu. 4 tahun lalu ya, Pak Heri ya? Ya. Ya, silakan, bagus. Masih 4 years ago, right? Tidak beda. Kayaknya berasnya nih beras membuat orang awet muda juga nih kayaknya. Nah, kalau itu photoshopping itu. Different time in the past. Iya. Jadi kira-kira begitu, Pak. Jadi ada sentimen pasar begitu. Jadi kita menghindari sementara ini, dan karena ini bukan GMO, maka tidak ada halangan apa-apa, langsung ke pasar ini. Jadi bisa diterima oleh masyarakat dan tidak ada regulasi apapun. Jadi tidak ada mutasi, tidak khawatir mutasi gen. Kan orang takut tiba-tiba nanti ada telinganya berbulu, tikus, mukanya itu jadi kayak babi kan, jadi mutasi. Itu memang gembar-gembornya kayak gitu, padahal ya mungkin tidak akan begitu. Tidak gitu ya. Oke, ya. But anyway, we are proud of you, Pak Heri. Thank you. Oh, thank you. Represent kita ya, diaspora Indonesia yang ada di Amerika. Tentu dan mempunyai prestasi seperti itu membuat satu nama yang baru. I do really hope mungkin kalau berasnya mungkin namanya beras Heri Utomo atau beras merah putih barangkali ya. Oke. Wah, kalau itu bisa keren banget tuh seluruh. Ya, kita coba di berikutnya. Karena ini baru pertama kan, kita menyiapkan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Oke, kedua mungkin beras merah putih. Nah, mungkin suatu saat akan ke sana saya coba. Beras Pancasila. Wah, keren. Pancasila. Orang langsung semua pada tahu. Have Pancasila rice. Nah, gitu kan. Itu. Iya. Nanti terutama kalau udah kolaborasi dengan Indonesia, tentunya nanti join research, join produk dan seterusnya, ya itu benar-benar kita bisa impus nama-nama itu. Jadi dengan begitu nanti lebih dikenal lagi untuk orang kita ya yang menonton. Let me know kalau sudah ada di pasar, Pak Heri. Saya menjadi orang pertama yang mencobanya. Oke, I will do that. Punya referensi. Aduh, gue sudah coba berasnya Pak Heri Utomo nih ya. Menurunkan gula. Siap. Nanti begitu keluar saya kirimkan. Terima kasih Pak Heri. Sama-sama. Ya. Salam Bu Ida ya. Saya sampaikan terima kasih. Terima kasih. Lagi.